Wah, hari Sabat itu untuk satu orang saja kah? Di mana ayat itu mengatakan demikian? Hari Sabat itu bukan untuk satu orang, tapi orang yang mempercayai, yang mengikuti hukum Taurat atau kitab Tanak atau kitab Taurat. Mereka yang mengikuti kitab Taurat, ya, yang mengikuti apa perintah oleh Nabi Musa, orang-orang itu yang harus mendirikan hari Sabat. Begitu, ya. Bukan semua umat, bukan. Setelah Al-Quran turun kan, hari itu semua baik, kata Hasem atau Elohim di dalam kitab Kejadian, dan Islam melakukan itu, ya. Bukan hanya hari Sabat yang Islam beribadah, tapi setiap hari, satu hari 5 kali, dan dari Senin sampai Minggu itu orang Islam beribadah, bukan hanya hari Sabat. Mungkin Anda tidak hidup sesama dengan orang Islam, mungkin Anda jauh dengan Islam, tapi coba dekat dengan Islam, dekat dengan masjid, biar Anda tahu, oh iya ya, orang Islam itu beribadah setiap hari, bukan hanya hari Sabat, tapi dari hari Senin sampai hari Minggu. Begitu, Bang. Ya, hari Sabat itu adalah untuk manusia. Dan manusia mengenal Tuhan karena hari Sabatnya. Wah, Al-Quran dapat juga mengubah firman Tuhan. Tuhan boleh menukar firman-Nya kah? Coba Anda baca di kitab Kejadian di situ, ya. Allah berkata, semua hari itu baik, tapi hari yang dikuduskan adalah hari Sabat, ya. Karena hari Sabat itu Allah beristirahat. Di dalam itu tertulis di dalam kitab Taurat. Dan orang-orang yang percayai kitab Taurat, yang mengikuti apa yang dikatakan kitab Taurat, mereka itu yang beribadah pada hari Sabat. Ya, bukan semua manusia yang ada di muka bumi ini, tapi orang-orang yang mengikuti kitab Taurat. Kalau untuk semua berarti contohnya Hindu, ya, mereka juga akan beribadah pada hari Sabat. Tapi ini kan nyatanya tidak, ya. Jadi bukan untuk manusia, tapi orang-orang yang mempercayai kitab Taurat, yang mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mereka itu yang beribadah pada hari Sabat. Tapi Al-Quran datang itu menyempurnakan, ya. Semua hari itu baik, jadi beribadahlah setiap hari, bukan hanya hari Sabat. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu, ya, umat Islam itu beribadah, bukan hanya hari Sabat. Coba Anda tinggal di samping masjid lah, ya. Kalau ada masjid, Anda tinggal di sampingnya, biar Anda tahu, ya. Tinggal 1 minggu aja, biar Anda tahu, oh iya ya, ternyata ini setiap hari ini umat Islam itu beribadah, bukan hanya hari Sabat. Beda dengan orang-orang Kristen, umat-umat Paulus itu beda, ya. Umat Paulus mengimani, mempercayai kitab Taurat, tapi mereka tidak lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus lakukan beribadah pada hari Sabat, tapi mereka ibadah hari Minggu. Di sini yang orang Kristen langgar apa yang diajari oleh Yesus, begitu. Bukan menukar, sampai saya katakan di dalam kitab Kejadian itu Allah berkata semua hari itu baik. Semua hari itu baik. Coba Anda baca di kitab Kejadian, atau Anda ini bukan Kristen. Betul. Yang hari Sabat itu adalah kepunyaan Tuhan. Yang beribadah, maaf ya, di hari lain itu Tuhan tidak kenal, sebab melangkahi apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Oh, salah, Bang, ya. Hari Sabat itu hari istirahat untuk Tuhan. Tapi semua hari itu baik. Jangan abang bilang yang beribadah pada hari lain itu tidak diterima, ya. Kami umat Islam itu melakukan ibadah itu dari hari Senin sampai hari Minggu, termasuk hari Sabat atau hari Sabtu, ya. Jadi orang yang tidak melakukan ibadah hari Sabtu itu ya hanya orang Kristen, Bang, bukan umat Islam. Jadi saya tanya, abang ini orang apa, ya, agamanya apa, Islam atau Kristen? Ya, betul. Tiada salah beribadah hari-hari lain, tapi tiada dikatakan di dalam nas Alkitab bahwa semua itu hari Sabat.
Hanya satu saja hari Sabat yang diberkati, dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Iya, betul ya. Itu menurut Taurat ya. Dan orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Taurat ya harus beribadah pada hari Sabat, termasuk orang Kristen. Kami Islam punya kitab sendiri yaitu Al-Quran, dan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran mengajarkan bukan beribadah hanya pada hari Sabat, tapi dari hari Senin sampai hari Minggu, berarti termasuk juga hari Sabat. Anda paham di sini? Nah, hari Sabat tidak boleh diubah. Walaupun kitab barukah, kitab lamakah, perjanjian Tuhan itu kekal selamanya. Tidak boleh diubah-ubah. Ya betul, itu menurut Alkitab. Tapi umat Islam itu kan punya kitab sendiri. Beda dengan Kristen dengan Yahudi, mereka kan satu Alkitab. Ya, seperti Kristen perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Islam kan punya Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran juga mengatakan ibadah itu setiap hari. Bukan hanya pada hari Sabat, tapi Senin sampai Minggu. Begitu Bang. Ya. Maka itu firman Tuhan, siapapun tidak boleh mengubah. Ia tetap sama. Aduh Bang, kami umat Islam tidak merubah hari Sabat ya. Kami mengikuti semua hari itu baik. Nah, dan setiap hari kami beribadah, bukan hanya hari Sabat. Sampai saya katakan, abang ini nih agamanya apa? Abang tinggal di mana? Kalau boleh itu abang ya cari rumah yang di pinggir masjid atau kos-kosan di pinggir masjid, biar abang tahu umat Islam itu beribadah itu hari apa dan hari apa. Setiap hari kami umat Islam itu beribadah ya, satu hari 5 kali. Begitu Bang ya, bukan kami merubah, kami beribadah, kami mengimani itu ya, kami percaya itu, kami mengimani. Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan ya, bahwa kita umat Islam itu harus mengimani kitab-kitab sebelumnya dan mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Begitu, jadi kita percaya itu, kita mengimani. Tapi aturan-aturannya di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Begitu Bang. Yang mengubah adalah beribadah pada Sabtu, tapi beribadah pada hari Jumat. Yang dihaskan betul-betul adalah Sabat. Tapi kamu kata ada Sabat palsu. Itulah Jumat, Sabat yang palsu. Oke? Ya betul ya, firman Tuhan itu tidak bisa dirubah. Seperti apa kata Yesus, yang merubah itu kan ya aturan Paulus itu ya. Coba anda bercermin ya, siapa yang merubah itu? Kami umat Islam bukan merubah tapi menambahkan ya, bukan merubah tapi menyempurnakan ya, biar kita lebih khusyuk ya, lebih dekat dengan Allah. Itu umat Islam, bukan hanya hari Sabat tapi setiap hari. Karena Allah mengatakan di dalam kitab Kejadian itu semua hari itu baik, tapi yang dikuduskan, yang beristirahat itu ialah hari Sabat atau hari Sabtu Ahad. Begitu kan Bang? Jadi bukannya umat Islam itu merubah atau bagaimana, tapi umat Islam itu menyempurnakan. Begitu Bang ya. Kalau semua hari ibadah, kamu tidak mengenal hari Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Dan hari Sabat ini pernah dilupakan oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan telah mengutus Musa untuk mengembalikan hari Sabat itu. Betul Bang, hari Sabat itu tidak pernah dilupakan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel itu memegang kitab Tanakh ya. Mereka itu yang memegang kitab Tanakh, bukan umat Islam.
umat Islam itu hanya menceritakan masa yang lampau dalam Al-Quran itu, bahwa orang-orang yang memegang kitab Tanakh, kitab Taurat itu, ya, yang beribadah pada hari Sabat, mereka tidak lakukan, nah mereka dikutuk menjadi kera begitu. Bukannya umat Islam itu memegang Al-Quran itu disuruh oleh Allah beribadah setiap hari, bukan hanya hari Sabat. Ya terserah abang, kalau abang bilang hari-hari lain itu tidak, Tuhan tidak terima, Allah tidak terima, ya terserah abang lah. Tapi kami juga hari Sabat beribadah begitu. Ya, seandainya kalau betul kata abang, hari-hari lain itu Tuhan tidak terima, tapi pada hari Sabat yang kami ibadah kan tetap Tuhan terima, atau bagaimana bang? Pertanyaannya bang, apakah abang ini melakukan hari Sabat atau tidak? Abang ini sebenarnya apa? Kristen atau apa? Saya ibadah hari Sabtu, ya, ataupun beribadah hari Sabat. Kamu ibadah Sabat? Kalau abang betul beribadah pada hari Sabat, ya abang ini sebenarnya apa? Kristen atau Yahudi atau Advent atau apa? Ya, hari Sabat itu untuk semua agama, ya. Kalau menurut Torah, tidak pilih apa aliran. Sabtu itu penting karena tidak pernah diubah. Menggenapi itu bukan membatalkan atau mengurangi atau apapun itu. Menggenapi itu ya, contoh ya, ada 5 ditambah 6 jadi genap, begitu aturannya, ditambah ya biar genap. Ya, genap itu belum tentu sempurna, begitu bang. Nah, Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, begitu, aturan-aturan sebelumnya yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nabi Muhammad datang menyempurnakan. Yesus datang menggenapi, Nabi Muhammad datang menyempurnakan, begitu bang. Ya, betul. Menggenapi itu adalah mencukupi ataupun menggenapi apa yang tercatat di dalam Alkitab, ya. Bukan berarti mengurangi ataupun menambahi. Iya bang, tapi saya tanya abang ini apa nih, agamanya apa ya? Ikut kitab apa? Taurat atau Injil atau kitab apa ini? Begitu bang ya. Biar lebih masuklah waktu kita berdialog. Ya, waktu kita tukar pikiran lebih masuk. Begitu bang. Abang ini ajarannya apa bang? Tapi bang, Yesus menambahi itu ya. Di dalam hukum Taurat tidak ada kasih. Yesus menambah dengan kasih. Berarti hukum Taurat itu belum sempurna ya. Masih ganjil, sehingga Yesus datang menggenapi dengan menambah hukum kasih. Ya, hilangkan itu hukum rajam, menambah hukum kasih. Seperti Yesus katakan, jika orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jika ada orang meminta jubah, baju, ya beri jubah. Begitu kan? Yesus bukan menambahi, tapi dia menggenapi. Karena 10 firman itu adalah bersifat kasih, ya. 10 firman itu adalah kasih, ya. Yesus merumuskan 10 perintah itu adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Iya, tapi lebih tegas begitu, biar lebih masuk lah. Abang ini Kristen atau Yahudi, itu aja bang ya. Kalau Islam tidak mungkin lah. Ya, Kristen atau Yahudi bang. Kalau kalau Kristen, ya pasti ini Advent atau apa ya, yang beribadah pada hari Sabat ini. Jadi abang jujur aja begitu bang, biar lebih masuk begitu bang. Ya, saya Kristen atau pengikut Yesus, ya. Iya betul, tapi di dalam ajaran Taurat kan tidak ada itu bang. Maksud saya, coba abang buka, tidak ada itu ya. Kasih itu ada setelah Yesus ada, baru hukum kasih itu ada. Waktu zamannya Musa kan, orang yang berzina, orang yang mencuri, ya dihukum bagaimana itu bang. Bukan seperti ajaran Yesus. Ajaran Yesus kan ya penuh dengan kasih, begitu bang. Beda beda dengan ajaran ini Allah di dalam perjanjian lama.
berperang juga bagaimana ya, ada menyuruh berperang, tapi ajaran Yesus kan tidak ada begitu kan. Jadi di sini bukan bukan kalau abang mengatakan Yesus tidak menambah, lalu ajaran kasih itu dapat dari mana? Sedangkan dalam ajaran perjanjian lama tidak ada kasih itu. Ya betul, hukumnya utama itu kasihilah Allah Tuhan Allahmu segenap hati dan segenap budimu. Ya kasihilah sesamamu. Ajaran itu kan setelah Yesus ada baru ajaran itu timbul bang. Ya ajaran itu dilakukan pada zamannya Musa sampai Daud sampai Salomo, ya tidak ada ajaran itu bang. Maksud saya begitu. 10 firman itu adalah kasih, kata Yesus. Ya. Nah, di dalam 10 firman ada 10 perintah, 4 antaranya adalah kasih kita kepada Allah, dan 6 yang tercatat dalam hukum Taurat adalah kasih kita kepada manusia. Ya. Begini bang, kalau abang Kristen ya saya mau tanya Kristen apa? Katolik, Protestan, Galvari atau apa? Tapi kalau beribadah pada hari Sabat itu yang saya tahu hanya Advent dan apalagi satu itu ya, yang ada di timur itu. Nah itu, apa namanya itu. Tapi abang ini apa? Abang lebih tegas lah. Kalau Advent katakan Advent, ya. Biar saya lebih masuk begitu waktu dialog sama abang. Pertanyaan saya lebih masuk. Contohnya kalau saya bertanya tentang kenapa orang Kristen itu makan babi, ya kalau abang Advent kan abang tidak makan babi. Pertanyaan itu berarti sia-sia. Begitu bang. Jadi abang ini Kristen apa? Ya, dalam Kristen banyak yang beribadah hari Sabat. Tapi ada ciri-ciri perbedaannya, Pak. Ya, ada ciri-ciri yang membedakan. Iya betul betul bang. Tapi maksud saya kan dia di waktu Musa ada ya, waktu Taurat ada, itu kan hukum itu tidak dilakukan, begitu kan bang? Hukum itu tidak dilakukan. Malahan itu ada peperangan ya. Pokoknya orang mencuri potong tangan, orang berzina itu dirajam ya. Pokoknya hukum-hukum kejam lah begitu. Yesus ada baru hukum itu dilakukan bang. Berarti Yesus itu datang kan untuk menambah atau menggenapi. Kata menggenapi itu berarti hukum. Hukum Musa itu mungkin ada 5, Yesus datang menggenapi menjadi 6, begitu bang. Itu kemungkinan ya, karena genapi itu belum, kalau hukum Musa itu mungkin ganjil, jadi Yesus datang menggenapi begitu. Maksud saya begitu bang. Tapi ya kalau kalau soal apa nih, soal Musa itu kan kita ambil di perjanjian lama. Kalau soal Yesus itu di perjanjian baru. Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati dan segenap budimu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kata Yesus. Ya, jadi Nabi Muhammad juga berkata bahwa dia datang itu untuk menyempurnakan. Jadi Yesus itu menggenapi belum tentu sempurna. Begitu contoh Yesus datang berpuasa itu 40 hari 40 malam. Manusia siapa yang mampu? Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan biar semua manusia itu bisa. Puasa bagaimana? 30 hari hanya siang aja. Begitu bang maksud saya. Ya, terima kasih, Pak. Dalam hukum Musa ada 10, tapi diringkaskan oleh Yesus menjadi 2 hukum. Ya, jadi di dalam hukum itu ada hukum kasih. Jadi dalam hukum kasih, Yesus memberhentikan hukum hudud ataupun potong tangan yang dilakukan oleh Musa, karena itu bukan hukum kasih. Iya betul ya, ada ciri-ciri, tapi ciri-ciri itu kan yang beda hanya tata cara ibadah dan tata cara makan, begitu kan? Tapi sesembahannya kan sama, ya. Jadi begini bang, maksud saya abang ini kalau Advent, kata-kata Advent, ya. Kalau abang beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu, itu abang ini Kristen apa? Yang saya ingin tahu Kristen apa? Ya, apakah abang ini pemakan babi atau tidak?
begitu. Karena di dalam hukum Taurat juga, di dalam kitab Taurat atau perjanjian lama itu babi juga diharamkan, dan banyak itu yang diharamkan di dalam Taurat, begitu bang. Jadi abang ini sebenarnya Kristen apa, begitu bang ya. Kristen ini banyak, jadi abang katakan saja abang ini Kristen apa. Iya, betul. Dalam perjanjian lama mengharamkan binatang haram. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru juga tidak mengajarkan memakan makanan haram. Nah, oke bang, abang ini jujur, berarti betul bang ya, betul-betul itu ya. Saya juga baca begitu bang. Jadi secara tidak langsung Yesus mengurangi dan menambah hukum kasih, begitu bang. Sedangkan dalam ajaran Musa kan ada 10 hukum, ya. Dan di dalam hukum kasihlah Tuhan itu dibagi menjadi 4 hukum. Ya bang, itu kalau tidak salah dibagi menjadi 4 hukum. Jadi semua jadi 6 hukum, begitu bang. Yang itu kalau tidak salah bang, maaf kalau salah. Saya hanya mengoreksi sedikit saja bang. Kalau ada salah abang luruskanlah. Jadi di sini Yesus menambah hukum kasih dan Yesus mengurangi 10 hukum itu, karena pada waktu zaman Musa itu hukum kasih itu tidak ada yang mempraktekannya, begitu bang. Nanti pada zamannya Yesus baru ada yang orang pada zamannya Yesus baru Yesus mempraktekkan hukum kasih itu, begitu kan bang. Lalu kenapa orang-orang Kristen kebanyakan itu memakan makanan haram dan beribadah pada apa itu perintah Bapak ya. Abang baca saya hukum Taurat ya, di dalam Taurat itu. Dan Yesus juga di dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan orang yang memanggil dia Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapaknya yang di surga. Begitu kan bang? Apa itu perintah Bapak? Ya, abang baca saya hukum Taurat ya, di dalam Taurat itu. Dan apa yang Yesus ajarkan, itu adalah perintah Bapak. Tapi kenapa orang-orang Kristen ini tidak mengikuti itu, apa yang diperintahkan oleh Bapak dan apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, jadi saya maksud abang ini Kristen apa biar lebih masuk, begitu bang. Kalau abang Kristen apa, begitu bang. Ya, betul. 10 firman itu adalah hukum kasih yang sebenarnya. Tapi mereka tidak melakukan. Bukan tidak melakukan, ada separuh daripada mereka yang tidak melakukan. Seperti sekarang juga ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Ya, termasuk Bapak. Saya tidak menghakimi agama lain. Itu pandangan mereka. Dan seharusnya mereka memahami itu. Jadi Yesus adalah contoh menuruti 10 firman itu yang tidak bercacat. Begini bang, waktu zamannya Musa, ini bukan zamannya Yesus ya. Waktu zamannya Musa itu hukum kasih itu tidak dilakukan bang. Kalau abang berkata ada yang separuh, sedangkan waktu zamannya Daud saja ya hukum berperang itu tetap dilakukan ya. Pada zaman Musa juga ya hukum bantai itu tetap dilakukan. Ya, coba abang baca di perjanjian lama biar abang lebih paham di mana itu hukum kasih. Sedangkan di dalam perjanjian lama itu waktu berperang itu anak kecil juga dibunuh, hewan-hewan pun dibunuh. Apakah itu hukum kasih? Begitu bang. Itu di perjanjian lama ya bang. Nanti pada perjanjian baru itu baru Yesus menggenapi dengan menambah atau mengurangi memakai hukum kasih, begitu bang. Hukum kasih itu jadi di dalam ajaran Yesus itu hukum ada 6 hukum, sudah bukan 10 tapi 6, karena 2 hukum itu ditambah dengan 4 jadi 6, begitu bang. Itu kalau tidak salah bang ya. Jadi begini bang, kalau bagi saya pribadi bang ya, ini secara tidak langsung Yesus itu mengurangi dan menambah. Kata abang kan jangan menambah atau jangan mengurangi, tapi buktinya Yesus itu sudah menambah atau mengurangi, begitu kan. Dari 10 hukum Yesus mengurangi menjadi 2 hukum, 2 hukum itu Yesus menambahkan menjadi 4 hukum lagi, jadi semua 6 hukum, begitu bang.
Kalau salah, harap abang luruskan, bang. Ya, oke, bang. Tapi saya tanya dulu, bang, ya, biar lebih masuk. Abang ini Kristen apa? Abang bilang aja, abang katakan aja, abang Kristen apa? Biar saya bertanya atau saya lebih memasuki apa yang diajarkan oleh ini pendeta abang begitu, ya. Pendeta abang apa yang diajarkan begitu. Kalau saya sudah tahu Kristen apa kan, ya saya lebih leluasa lah begitu bertanya atau memberi dalil-dalil yang tertulis dalam Bible begitu, bang. Jadi abang ini Kristen apa? Advent atau apa nih abang? Sama dengan di timur ini apa namanya ini? Saksi Yehova atau apa itu yang beribadah pada hari Sabat itu, bang. Abang ini Kristen apa, bang? Ya, sebenarnya 10 firman itu adalah dasar kasih. Jadi dalam perjanjian lama kita tahu ada perang, dan peperangan itu Tuhan ada campur tangan, ya. Setiap yang dilakukan oleh Musa, Tuhan beserta mereka, dan Musa walaupun dalam angkatan yang sedikit, Musa menang karena adanya Tuhan beserta bersama Musa. Iya, bang, betul. Itu ada campur tangan Tuhan. Betul itu betul, bang, ya. Karena itu ada perintah dari Tuhan, ya. Seperti tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, sehingga itu saya dengan tegas mengatakan di dalam perjanjian lama itu memang hukum kasih itu belum dilakukan begitu. Bukan tidak dilakukan, bukan tidak ada, tapi tidak dilakukan, ya. Tidak dilakukan di dalam perjanjian lama. Setelah Yesus ada baru hukum kasih itu dilakukan. Begitu kan, bang? Ya, betul itu, bang. Tapi bang, begini, bang, saya masih penasaran dengan agama abang. Abang ini Kristen apa, bang? Ya, biar lebih masuk begitu, bang. Sebenarnya dalam perjanjian lama sudah mereka lakukan hukum kasih itu, karena mereka beribadah pada Sabat itu adalah satu hukum kasih juga kepada Allah. Mereka tidak menyembah patung, itu kasih Allah. Dan 6 hukum lagi adalah untuk kasih sesama manusia. Jadi dalam perjanjian lama kasih itu sudah dipraktikkan. Betul, betul, bang, ya, ya. Itu termasuk hukum kasih kepada Allah. Berarti hukum sesama itu mereka tidak lakukan begitu, bang. Ya, mereka hanya takut kepada Allah, tapi apa yang Allah ajarkan untuk sesama, mereka tidak lakukan itu. Atau bagaimana menurut abang? Tapi abang ini Kristen apa? Aduh, abang, saya penasaran ini, jujur. Ini Advent atau apa ini, bang? Jujur. Coba abang terus terang lah. Kristen apa abang ini? Saya mengikuti perjanjian lama dan saya ikuti juga perjanjian baru. Apa yang dicatatkan di dalam kitab itulah saya ikuti, ya. Oke, bang, kalau abang tidak mengatakan abang ini Kristen apa, abang hanya mengatakan abang mengikuti perjanjian lama dan abang mengikuti perjanjian baru, oke lah, ya. Saya tidak bisa paksa lah, mungkin itu profesi abang, jadi ya tidak usah lah, bang. Begini, bang, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Yesus mengatakan, ya, di dalam perjanjian lama juga ini Allah mengatakan atau Allah mengatakan bahwa dia itu tidak sama dengan manusia. Jangan samakan dia dengan manusia. Di dalam perjanjian baru juga Yesus mengatakan dia hanya anak Allah. Waktu Yesus dibaptis juga Allah sendiri yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kenapa abang menjadikan Yesus itu adalah Allah, atau abang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, atau abang menjadikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Begitu, bang. Ya, pertama saya menuhankan Yesus sebab ada data-data dalam perjanjian lama. Dan dalam Yohanes juga jelas bahwa firman itu jadi manusia. Dan tidak semua manusia
yang mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Jika mereka memahami Yesus itu Tuhan, maka siapa yang berani menyalibkan Tuhan? Masuk akal. Jika mereka tahu atau memahami Yesus itu Tuhan, siapa yang berani menyalibkan Tuhan? Betul, betul, betul juga. Kalau mereka tahu kan tidak mungkin mereka menyalibkan Yesus. Betul, betul, Bang. Tapi Bang, begini Bang, maaf ya. Di dalam perjanjian lama itu di mana tuh data-datanya atau dalilnya yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu atau Allah itu atau Bapa itu. Begitu. Di dalam perjanjian baru itu kalau boleh Bang ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 14 kalau tidak salah Bang. Nah, di dalam perjanjian lama ya, di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian itu Allah menciptakan ya, ini berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, di situ firman menjadi terang. Jadilah matahari, firman menjadi matahari. Begitu Bang. Ya ini dalam perjanjian lama Bang. Saya kutip dalam perjanjian lama Bang. Di situ Allah mengatakan seperti itu. Apakah ini matahari atau terang itu atau malam atau apapun itu yang diciptakan Allah di dalam perjanjian lama itu di kitab Kejadian itu adalah Tuhan atau bagaimana Bang? Ada perbedaan sedikit, Bang. Coba ulangi lagi. Berfirman atau firman jadi manusia. Yang berfirman itu Allah jadi terang atau bagaimana? Ya ada perbedaan dia. Oh, jadi itu tuh kata per kata, kalimat per kalimat yang harus kita lihat begitu maksud Abang. Jadi di dalam Yohanes 1 kan firman telah menjadi manusia, di dalam Yohanes 14 firman telah menjadi manusia. Di dalam Kejadian itu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, firman itu keluar, jadilah terang. Jadilah terang Bang. Di dalam Yohanes 1 firman itu telah menjadi manusia. Oke ya, saya masuk di dalam Yesus waktu dibaptis Bang. Oke, kalau firman itu telah menjadi manusia dan Allah itu adalah firman itu sendiri ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya ingin mengutip di dalam apa tuh kitab, saya lupa ya ayatnya. Itu waktu Yesus dibaptis, Allah berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Itu firman Allah langsung kepada Yesus. Yesus ada di sungai Yordan, Allah ada di surga. Allah lalu berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika firman itu telah menjadi manusia, lalu ucapan Allah itu apa Bang? Ya, dan Roh Kudus rupa burung merpati hinggap kepada Yesus. Di sini dua sosok yang berbeda, tiga sosok lah dengan Roh Kudus, tiga sosok yang berbeda Bang. Allah ada di surga, berkatalah Allah kepada Yesus yang ada di sungai Yordan. Lalu Roh Kudus rupa burung merpati hinggap kepada Yesus. Tiga sosok yang berbeda Bang. Dan Yesus juga mengaku dia hanya anak Allah. Dan Allah juga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana Abang bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah, begitu Bang? Ya, dengan mengambil Yohanes 1 bahwa firman itu adalah Allah. Ya, kalau di dalam kitab Kejadian kan jelas Bang, firman itu bisa jadi apa saja ya, jadi terang ya. Yang penting Allah mengkehendaki itu firman itu bisa menjadi apa saja. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Tapi kalau Abang berpegang dengan Yohanes 1, lalu saya mengutip waktu Yesus dibaptis, berarti Abang ini menyembah tiga sosok yang berbeda. Satu Allah yang di surga, dua Yesus yang ada di sungai Yordan waktu dibaptis sama Yohanes, tiga Roh Kudus rupa burung merpati yang hinggap kepada Yesus. Begitu Bang. Ya, di dalam perjanjian lama Tuhan tidak mengatakan bahwa
yang telah difirmankannya itu adalah Tuhan. Dan di dalam Yohanes pula firman jadi manusia. Jelas di sini kan. Dan mengenai dengan baptisan Yesus, ada seekor burung merpati adalah satu petanda bahwa Yesus, tanda pengenalan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Dan mengenai dengan anak, Yesus adalah anak Allah, bahwa dia diperanakkan daripada manusia. Dan Allah itu ada berserta dengan kemanusiaan Yesus. Iya bang, begini bang ya. Kalau abang tetap bertahan dengan Yohanes itu ya, yang firman menjadi manusia, dan beda dengan kitab Kejadian yang mengatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu abang menyimpulkan Roh Kudus yang hinggap kepada Yesus, itu berarti Yesus adalah Allah. Begini bang, setiap Roh Kudus itu begini, waktu seorang pendeta ya mempunyai Roh Kudus atau orang-orang Kristen mempunyai Roh Kudus, itu tuh bertanda mereka itu dikaruniai, bukan mereka itu adalah Allah, tapi dikaruniai oleh Allah, begitu, diberkati oleh Allah. Mereka itu bukan berarti mereka itu adalah Allah itu bang ya. Kalau abang menyimpulkan Roh Kudus yang hinggap kepada Yesus itu berarti Yesus itu adalah Allah, berarti para pendeta yang mempunyai Roh Kudus itu mereka juga adalah Allah ya bang. Atau abang ini yang mempunyai Roh Kudus, karena ucapan-ucapan abang ini penuh dengan kasih ya, tidak ada hujatan, berarti abang ini juga Allah. Karena orang yang mempunyai Roh Kudus itu ucapannya seperti abang begini bang, itu setahu saya bang ya. Abang mungkin tidak tahu saya ini ya dari mana ke mana sehingga saya tahu banyak tentang Kristen begitu bang. Saya bukan pendebat atau apa, tapi saya paham itu karena memang Pendeta-pendeta bukan Tuhan, tapi penyampai firman itu. Ya, Tuhan guna pendeta itu sebagai penyampai firman-Nya. iya betul. Nah berarti Yesus juga sama bang ya. Yesus juga itu penyampai firman, seperti apa yang Yesus katakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Betul atau tidak itu bang ya. Jadi aduh bang, begini bang, kalau abang paksakan Yesus adalah Tuhan dengan alasan Roh Kudus yang hinggap kepadanya, ya saya juga bisa berpendapat para pendeta ya yang mempunyai Roh Kudus mereka adalah Tuhan begitu bang. Kalau abang mengatakan pendeta itu adalah penyampai firman, berarti betul sudah apa yang dikatakan oleh Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya, mereka tahu aku datang daripadamu, begitu kan atau gimana tuh bang? Jadi ya sisa abang paparkan saja apa itu sebab dan musababnya abang menjadikan Yesus itu adalah Allah atau Yesus itu adalah Bapa. Karena kalau abang mengutip Yohanes 1 saja atau di dalam Yohanes ya ayat hanya berapa ayat saja itu gimana ya bang? Saya sudah paparkan apa yang tertulis ya bang, bukan yang tidak tertulis. Apa yang saya ucapkan itu memang tertulis bang. Sampai saya katakan kalau tidak ada yang tertulis ya abang tolong luruskan, begitu kan. Tapi kalau tertulis ya sisa abang bantah dengan ayat-ayat lain. Abang paparkan Yohanes 1 ayat 1, saya sudah paparkan lagi ya, waktu Yesus dibaptis, berarti firman itu masih ada kepada Allah ya, bukan firman itu sudah keluar lalu tidak ada, berarti Yesus itu bukan adalah Allah ya. Ah, di Yohanes 14 firman telah menjadi manusia ya, saya sudah mengutip di kitab Kejadian ya, bahwa firman itu ya bisa jadi apa saja bang ya, terserah Allah, kehendak Allah.
Allah mau jadikan firman itu apa, terserah Allah, begitu kan? Atau bagaimana menurut abang? Jadi ini sebab musabab apa sampai abang menuhankan Yesus, menjadikan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, padahal Allah mengatakan dia itu, Yesus hanya anak Allah. Ya, inilah anakku yang kukasihi, itu Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.